Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Selamat shalom. Sekali shalom jemaat Tuhan. Pada sore hari ini sukacita yang luar biasa kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saya dan percaya kita punya kerinduan yang sama. Kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus kita. Memulai awal bulan ini kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Jemaat Tuhan semua, saya dan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu tunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu, kasih-Mu, bahkan cinta-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu, kami mau membawa penyembahan kami, pujian kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biarkan benar-benar dari hati kami yang dalam untuk Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu nyatakan pada Tuhan segala kerinduanmu. Kami mau diam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Kau Tuhan. Ku rindu memandang Amin. wajah-Mu, oh Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan kami bersyukur Tuhan. Menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Rasakan anugerahnya dalam hidupmu. Rasakan cintanya Tuhan dalam hidupmu. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Kami angkat tangan kami Tuhan padamu dan kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di jemaat Tuhan saja, katakan padanya, ku rasa penuhi hati kami Tuhan, hanya dengan hadir-Mu, hanya dengan hadirat-Mu Tuhan. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sekali lagi nyatakan pada Tuhan. Ku rasakan kasih. Amin.
pribadi-Mu, Yesus. Penuhi kami dengan hadir-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Jamah setiap hati kami, biarkan kami tetap melekat padamu, melekat padamu, memiliki kesungguhan hati hanya padamu, memiliki kerinduan yang sungguh hanya padamu, hanya padamu, hanya padamu, Yesus. Kami rindukan Engkau, bekerja untuk setiap hati kami, bekerja untuk setiap hidup kami. Yesus, pribadi yang mengenal kami, pribadi yang kami rindukan, pribadi yang sungguh kami rindukan dalam hidup kami. Ajar kami untuk lebih lagi dan lebih lagi mengenal Engkau. Ajar kami Tuhan, tak jamu-jamu, tak jamu-jamu, hanya padamu, datang padamu, dekat padamu, rindu padamu Tuhan. Yesus, terima kasih Kau hadir dalam hidup. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Biarkan api kami tetap menyala di dalam-Mu, jangan biarkan api kami padam. Sebab kami rindukan cahaya-Mu, kami rindukan hadirat-Mu, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hidup kami, menjamah kami. Kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas. Engkau Yesus yang ajaib, Engkau Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Kau berikan pada kami, Kau berikan pada kami. Sebab itu kami mau naikkan syukur kami mau naikkan sembah kami mau naikkan pengagungan kami, pujian kami, syukur kami, sembah kami Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidupku, Engkau hadir Tuhan. Ini rindu kami, ini rindu kami. Kami rindukan memandang wajah-Mu, kami rindukan merasakan kuasa-Mu, jamaah-Mu. Terima kasih Tuhan, bawa kami tetap dekat dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tetap dalam sikap penyembahan-Mu, jemaat Tuhan sekalian. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang dahsyat.
dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa, teramat luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Segala kuasa tunduk, takluk di depan-Mu Tuhan. Pengorbananmu, salibmu, darah-Mu yang mahal itu Tuhan, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. That could not hurt you, the filter before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you arise to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. Namamu berkuasa Tuhan. Amen. Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever. Amen. Terima kasih Tuhan. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Saudara kembali bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau yang dahsyat Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama-Mu ada kuasa dan mujizat Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Kami mau bersorak, kami mau bergirang, kami mau rayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap kita yang siap untuk lebih lagi di dalam Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Engkau yang dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji nama-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Kau dahsyat Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu kuasa-Mu terjadi di setiap kami.
Tuhan telah hadir. Amin. Sukacita, oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi katakan anugerah, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah yang dipuji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan. Sukacita, oh amin, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Bapakku yang dahsyat, Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu sungguh mempesona kami, penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah sekali lagi, bersoraklah yang dipuji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan. Katakan sukacita, oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kita serukan nyanyi. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serukan nama-Mu Bapa. Lihat samping kiri kanannya, katakan Tuhan kita dahsyat. Amin. Kau Tuhanku yang berkuasa, Kau besar Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Mari jemaat Tuhan sama-sama serukan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Tuhan kita tidak tergoyahkan. Amin. Nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkau dahsyat Tuhan, Kau yang termulia Bapa. Lebih lagi jemaat Tuhan, mari kita serukan Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
ditinggikan di tempat ini Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita lebih lagi sama-sama katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau yang termulia. Amin. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, Engkau termulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Yesus nama di atas segala nama. Terpuji namamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau berkuasa Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Bapa. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Bagi yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya kita akan baca bersama-sama. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang dapat menerima pembenaran dari Tuhan Yesus? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Pembenaran hanya dapat diterima oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma pasal 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa anak, boleh diarahkan ke lantai bawah ruang Daud untuk didoakan dan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari siapkan hati kita, biarkan hati kita siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, menjadi tanah yang subur di dalam setiap langkah kehidupan kita. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku, hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Sekali lagi katakan hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat keberadaan kami sebagaimana ada. Kami tahu mana penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya di dalam ibadah ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati pendengaran telinga kami dan kami mau terima firman Tuhan. Biar firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman dan transformasi terjadi dalam kehidupan kami. Urapi kami setiap yang ada di ruangan ini. Biar Tuhan berbicara kepada setiap hati kami. Dan firman Tuhan itu dimateraikan dalam hati kami. Sehingga kami terus mengingat firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Baru 20 orang. Shalom. Nah, kayak gini, kayak 1000 orang. Haleluya. Baik, mari kita buka sama-sama dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Kita akan belajar, suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Bersamaan itu saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Lalu kemudian seterusnya sampai dengan ayat 25. Ini hanya 4 ayat. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Baik. 1 Yakobus 22 ayat sampai dengan 25. Yakobus 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 23 keras. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya sama-sama. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Baik, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, khotbah sore ini saya akan mulai dengan sebuah ayat yang belakangan ini dijadikan sebuah lagu. Ya, saya akan bacakan di bagian yang terakhirnya dan saya rasa kita tahu lagunya. Dikatakan sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Betul ya? Ada lagunya apa? Walaupun gunung itu tak berpindah. Betul ya? Ada keluaran yang terbaru lagi. Quotes yang terbaru. Iman besar adalah iman yang memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya meskipun gunung tidak berpindah. Ini lagu tadi. Ada lagi yang baru sekarang. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, tetapi iman sebesar gunung dapat memindahkan segala sesuatu semudah memudahkan biji sesawi. Ada lagi yang terbaru. Iman memindahkan gunung adalah tanda kuasa. Namun iman yang membiarkan gunung tetap di sana, karena tahu di balik gunung itu ada jalan yang lebih baik adalah tanda iman. Bapak Ibu, kalau kita lihat semua, ini baru bicara gunung, biji sesawi,
Iya kan? Memindahkan dan iman. Ya, sudah dibolak-balik sedemikian rupa. Tapi saya mau tanya begini. Berapa banyak kita dengar quote seperti ini yang memang lahir dari firman Tuhan, tapi hidup kita tidak pernah berubah. Atau ada saudara sini yang pernah memindahkan gunung? Saya pernah Pak pindahkan Gunung Latimojong ke gunung itu. Ya itu beda lagi, itu jalan ya. Tapi berapa banyak kita yang sebenarnya kita banyak dengarkan firman, kita serap semua informasi, tapi hidup kita tidak pernah bertransformasi. Nah Yakobus menulis firman Tuhan melalui surat Yakobus yang ditulis oleh Yakobus ini, kemudian akan menegur orang yang bukan yang tidak pernah dengar firman, yang mendengar firman tapi nggak pernah melakukan firman itu. Dan dari 4 ayat yang kita baca, ada 100 poin yang saya ingin sampaikan. Dan puji Tuhan saya baru menemukan 3. Ya. Yang pertama, mengapa kita perlu mendengar? Ini poin yang pertama. Mengapa kita perlu mendengar? Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebelum melangkah jauh, saya mau kita definisikan dulu apa kata mendengar yang dimaksudkan oleh Yakobus di dalam ayat ini. Ingat, kata pendengar itu berbicara tentang subjek. Kalau pendengar berarti kerjaannya adalah mendengar. Kalau pemancing kerjaannya mancing. Mengerti ya? Berarti bukan mancing keributan. Gitu ya. Nah, sama dengan ayat 19 di ayat 19 dikatakan begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah saya akan definisikan ulang apa maksud dari Yakobus dengan kata mendengar. Nah kata mendengar di sini sebenarnya maknanya adalah sikap hati yang menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan sikap hati. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan dengan Yakobus bukan hanya menangkap suara frekuensinya masuk ke telinga kita secara biologis, tetapi juga berbicara tentang sikap hati kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi Yakobus menggunakan aktivitas dengan kata mendengar di sana. Makanya kalau kita punya anak kecil atau kita yang pernah jadi kecil, pernah nggak dimarahin begini? Makanya dengar-dengaran kole. Pernah ya? Artinya apa? Terima itu loh nasihatnya diterima. Jadi waktu Yakobus mengatakan bukan hanya mendengar, dengar, terima. Ya. Nah dalam konteks sekarang aktivitas dari menerima sikap hati yang menerima itu salah satunya adalah mendengar. Makanya Yakobus mengatakan di sana mendengar. Tetapi bukan hanya mendengar, saat kita baca Alkitab, saat kita merenungkan, saat kita terima teguran, itu juga sebenarnya aktivitas dari mendengar. Orang membaca, dia bisa menerima dalam hati. Ya. Itu juga aktivitas yang sebenarnya berbicara tentang sikap hati. Dan saya mau kasih tahu, belajar selalu dimulai dari banyak mendengar. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi. Belajar selalu dimulai dari banyak mendengar. Ya, termasuk dengar gosip. Jadi pintar coba gosip. Kalau suka dengar gosip. Ya. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh kalau dia tidak pernah mau mendengar. Ya. Anak kita kalau datang ke sekolah, lalu kemudian dia tutup telinganya seharian, kira-kira dia bisa menerima pelajaran nggak dari gurunya? Nggak mungkin bisa. Kita kalau masuk di kampus, dosen ngomong kita gini. Nggak bisa. Ya. Makanya saya mau beritahu, tidak ada orang yang bisa bertumbuh kalau ia tidak pernah mau mendengar. Seorang pelayan Tuhan, kalau tidak pernah mau ditegur, tidak pernah mau mengikuti aturan, juga tidak akan sulit untuk kemudian mau belajar, bisa bertumbuh belajar. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat ini ada kata cepat untuk mendengar. Saya kasih tahu apa itu kata cepat. Cepat mendengar itu merupakan sebuah respon atau reaksi ketika firman disampaikan. Bapak Ibu pernah lihat nggak?
Siapa di sini punya bos? Kalau misalkan bosnya datang terus ngomong gini, ini bos yang sangat kita hormati. Tolong ambilkan kopi. Oh, itu bisa kita cepat sekali. Betul atau tidak? Artinya kata cepat mendengar juga berbicara tentang sikap hati yang menghormati. Yang mengerti katakan amin. Iya, cepat untuk mendengar artinya sikap hati untuk menghormati. Ya. Hati-hati. Cepat untuk mendengar. Yang pertama itu bicara tentang sikap hati. Yang kedua itu bicara tentang bagaimana engkau menghormati firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Orang yang cepat mendengar firman Tuhan artinya dia sangat menghargai firman Tuhan. Dan cara kita menghargai firman terlihat dari cara kita memberi perhatian saat firman Tuhan disampaikan. Saat nasihat disampaikan, saat kita membaca firman Tuhan. Kalau saat firman Tuhan disampaikan kita sibuk main handphone, kita membalas chat, buka media sosial. Apakah itu sikap yang menghormati? Sudah pasti tidak. Percayalah. Saat kita melakukan aktivitas yang lain, saat firman Tuhan disampaikan, maka sebenarnya kita tidak sedang menghargai hadirat Allah. Kita sedang tidak menghormati firman Tuhan. Sebaliknya kalau saat firman Tuhan disampaikan, saya selalu katakan di sini, ayo catat firman Tuhan, perhatikan dengan baik, tidak sibuk melakukan hal yang lain. Itu artinya kita memiliki sikap yang hormat terhadap firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena dengar baik. Sikap mendengar itu pintu pertumbuhan. Iya. Sikap hati yang mau mendengar, yang mau terima firman Tuhan, mau menghargai firman Tuhan, itu adalah pintu pertumbuhan. Ya. Jangan jadikan firman Tuhan saat disampaikan sebagai suara latar. Oh iya kan, karena kan biasa kan ada orang yang kalau firman Tuhan itu kayak suara latar buat saya, makanya saya sangat begini-begini. Ya. Makanya saya kalau susah tidur Pak, saya datang ke gereja. Cari yang paling pojok, yang bisa sandar kepala. Di rumah saya insomnia. Di rumah baru 5 menit, di gereja 5 menit tidur Mak. Puji Tuhan, firman Tuhan berkuasa. Menidurkan kamu. Ya. Banyak orang yang tidak menghormati firman Tuhan. Padahal pada saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan Allah sedang memakai firman itu untuk berbicara kepada kita loh. Untuk mengajar kepada kita, untuk menuntun hidup kita, untuk menegur. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau beritahu, mendengar dan kata cepat berbicara bagaimana sikap hati kita. Yang pertama, engkau mau menghargai firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah peringatkan loh. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena mendengar pintu perubahan, pintu pembelajaran, maka kita harus belajar untuk mendengar. Belajar mendengar bicara tentang menghormati firman Tuhan. Menghormati hadirat Tuhan. Nah ini sekalian saya sampaikan, omong-omong menurut, karena kita berbicara mengenai hadirat Tuhan. Nah saya perhatikan begini, saya kan sering duduk di belakang karena saya sering memperhatikan, kalau saya duduk di depan saya susah memperhatikan jemaat dan para pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Nah saya perhatikan begini, kadang-kadang kalau orang sedang dalam sesi untuk penyembahan atau spontaneous worship di tempat ini, karena kita ini aliran karismatik, orang sedang menyembah, haleluya, itu sudah naik tingkat 1 surga, 2, 3, 4, 5 surga, tingkat ke-7, tiba-tiba ada yang kobi. Pak, lihat, permisi ada yang mau lewat. Pernah ngalamin? Sedang enak-enaknya langsung ditarik ke bumi tuh. Ya, padahal sukmanya sudah mau sampai di lantai 7 itu surga dengan tingkat 7 dia sudah, tapi di kobi. Buyar. Ya, ada yang pernah merasakan begitu? Nah saya beberapa kali melihat kejadian itu dan saya bilang oke, mulai ke depan kita akan coba menghormati jemaat yang lebih dulu datang dan jemaat ini, dan kita hormati hadirat Tuhan. Jadi pada saat nanti sesi penyembahan atau spontaneous worship, jangan marah kalau asar kemudian menghentikan untuk sementara langkah Anda masuk ke pintu. Yang mengerti katakan amin.
Ya, jadi kita akan belajar hal itu mungkin 2 atau 3 minggu ke depan. Saya cuma sosialisasi dulu. Jadi kalau misalkan nanti mohon maaf Bu, tolong tunggu sebentar di bawah. Nanti kita siapkan di bawah kursi ya kan. Apalagi kemudian kita siapkan kalau perlu yang supaya biasa, yang dingin-dingin di sana, popcorn dan lain sebagainya. Bukan bioskop ya. Tapi kita akan siapkan di bawah, jadi akan ditahan sebentar, barang 5 sampai 10 menit. Sehingga pada saat nanti lagu kedua yang lagu lambat dinyanyikan, baru kemudian dipersilakan untuk masuk. Supaya apa? Supaya kita belajar menghormati hadirat Tuhan. Makanya datang cepat-cepat. Coba lihat samping kiri bilang, before time bro, before time. Ya, sebelum waktu. Gitu loh, bahasa Inggris nanti tidak mengerti. Ya, sebelum waktunya datang, yang mengerti katakan amin. Sama saat kita dengarkan firman Tuhan, waktu kita dengarkan firman Tuhan, sikap hati kita juga harus rendah di hadapan Tuhan. Makanya sikap hati yang dimaksud juga di sini adalah sikap yang rendah hati saat kita menerima firman Tuhan. Ya. Sikap menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati ini juga yang disebut dengan sikap mendengar atau cepat mendengar. Ya. Halo. Ingat, cepat untuk mendengar berbicara tentang sikap hati. Sikap hati yang seperti apa? Hormat. Sikap hati apa? Rendah hati terima firman Tuhan. Ya. Apa itu rendah hati? Nggak usah komen dulu kalau orang lagi ngomong di depan. Karena ada banyak orang kalau dengar khotbah. Saya tahu mialahnya kemana ini, saya tahu. Pasti habis itu ini. Ceritanya ini sama kayak minggu lalu. Ada yang begitu. Itu sikap hati yang tidak rendah. Itu sikap hati itu sikap menerima firman Tuhan yang tidak memiliki kerendahan hati. Ya. Jadi sikap cepat untuk mendengar, selalu berbicara bagaimana kita menghormati, bagaimana sikap hati kita dengan sikap menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Bagaimana kita prioritaskan juga firman Tuhan, bukan hanya sekedar menghormati, tetapi kita memprioritaskan juga firman Tuhan saat firman itu disampaikan. Kita menahan diri dari hal-hal yang mengganggu perhatian. Ya. Karena apa? Karena orang yang sungguh menghargai firman tidak akan memperlakukannya sebagai selingan rohani, tetapi sebagai otoritas yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Makanya tadi saya katakan begini, apa sih sikap apa yang kalau tadi kan menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Sikap apa yang kita harus hindari? Sombong. Orang yang sering kali membuat kita sulit untuk mendengar adalah sikap hati kita yang sombong. Dan sikap hati kita yang sombong itu selalu ditunjukkan dengan 2 cara. Yakobus 1:9 apa? Cepat untuk berkata-kata dan cepat untuk marah. Ini kan kebalikannya ya. Hai saudara-saudara yang kasih, ingat, setiap orang hendaklah untuk cepat untuk mendengar tetapi lambat. Berarti kan tadi saya katakan cepat untuk mendengar berbicara dengan menerima firman Tuhan dengan rendah hati. Nah, lawannya rendah hati adalah sombong. Berarti orang yang sombong dia akan cepat untuk berkata-kata dan cepat untuk marah. Ditunjukkan dengan 2 hal ini. Maksudnya Yakobus, jangan cepat merespon, jangan cepat membantah, jangan mengomentari, nggak usah dulu menilai, jangan dengar dulu semuanya baru bereaksi. Jadi kata-kata lambat untuk berkata-kata bukan sekedar aktivitas suara, tetapi ini kadang cepat untuk berkata-kata itu namanya ekspresi hati kita yang masih sombong. Makanya terima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Manusia yang belum selesai mendengar lalu pengen menjawab, sebenarnya dia bukan sedang cari kebenaran, dia sedang cari menyelamatkan egonya sendiri. Halo. Dan 2 kegiatan ini Bapak Ibu tahu, kan dikatakan cepat untuk lambat dan cepat untuk marah. Ini orang yang sombong. Bayangkan kalau ada orang ngomong, kita sedang ngomong, anak kita atau pegawai kita juga main handphone di depannya. Atau enggak dengerin kita, ditampelin enggak kira-kira? Enggak ditampel ya, pecat langsung Pak. Betul atau tidak? Karena tidak punya rasa hormat. Makanya seringkali kita susah terima firman, kita susah untuk mendengar karena kita melakukan aktivitas yang lain. Dan aktivitas yang lain itu menunjukkan kita orang yang sombong. Kita orang yang tidak menghargai firman Tuhan. Halo? Dan ini sejalan, ini gini ya. Ada sebuah teori psikologi, dikatakan begini namanya, limited attentional capacity. Artinya perhatian manusia terbatas. Jadi ketika otak kita ya
perhatian otak kita dipakai untuk kita menilai, memproduksi kata-kata, maka kapasitas kita dalam menerima pesan orang lain itu turun lebih daripada 90%. Jadi yang diterima kurang dari 10%. Iya, serius. Ya. Makanya kan kita kadang-kadang kalau kita lagi main handphone terus bilang sama dosennya, coba ulangi yang tadi. Bingung nih, kenapa? Karena 10% pun nggak lebih dari 10%. Jadi secara psikologis berbicara sambil mendengar itu membagi perhatian dan mengganggu penerimaan kita. Mengganggu telinga kita untuk menerima, untuk otak kita memproses dengan baik. Makanya saya mau kasih tahu, belajar selalu dimulai dengan mendengar. Mendengar dengan apa? Dengan sikap yang menghargai, dengan sikap yang rendah hati. Memberi prioritas buat firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan adalah cermin. Sama-sama katakan cermin. Coba baca baik-baik dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Kalau kita baca, ambil kesimpulan di atas, maka sebenarnya firman Tuhan adalah cermin. Betul atau tidak? Halo? Gak ada suaranya. Masih hidup? Masih. Firman Tuhan adalah cermin. Betul atau tidak? Firman Tuhan adalah cermin. Siapa di sini yang kalau lewati lorong di bawah, itu tiga-tiga cermin dipakai terus. Cermin pertama, dipakai. Cermin kedua dipakai. Cermin ketiga dipakai semua. Gunanya apa sih? Supaya kita menjadi orang yang rapi saat masuk gereja. Betul atau tidak? Ya, untuk saya pasang 5. Ya. Bayangkan kalau 5 begini terus. Kalau saya dulu mau pasang satu dinding itu. Supaya begini terus orang sakit, naik ke sini sakit semua ini ya. Nanti dikasih minyak urapan sembuh. Ya. Halo? Ya. Firman Tuhan adalah cermin. Saya percaya kalau kita mau ke gereja kita harus lihat diri kita. Tapi saya mau tanya, waktu kita lagi bercermin di bawah, muka siapa yang kita lihat? Muka sendiri atau muka tetangga yang kita bawa? Halo? Muka sendiri atau muka suami kita atau istri kita yang kita lihat? Muka sendiri. Kak, saya kalau bercermin, saya lihat monyet. Salah itu berarti cerminnya. Ya. Yang kita lihat saat kita bercermin muka sendiri. Atau di sini ada, Pak, saya kalau bercermin tidak lihat mukaku. Berarti kau sudah beda dimensi, bos. Ya, tolong dicek dulu, dicubit-cubit dulu tuh mukamu. Jangan sampai bukan di dimensi manusia lagi. Ya, kan begitu sudah di alam roh sana. Coba dicek dulu. Tapi saya yakin dan percaya semua kita saat kita lihat cermin, yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Artinya begini, firman Tuhan membuat orang bisa melihat dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Makanya begini, Yakobus memakai cermin karena cermin tidak memperlihatkan wajah orang lain. Dia memperlihatkan wajah kita sendiri. Cermin memperlihatkan wajah orang yang berdiri di depannya, bukan wajah orang lain. Artinya begini, saat firman Tuhan disampaikan itu buat kamu, bukan buat dosa tetanggamu, bukan kekurangan pasanganmu, bukan kelemahan jemaat yang lain, tetapi diri sendiri. Halo? I'm sorry bagian ini kurang nyaman. Karena kenapa? Karena seringkali kita pakai firman untuk center kelemahannya orang. Ya. Makanya banyak orang kan kalau datang dengar firman, syukurin kena kok. Dia tahu temannya itu beda agama dia pajang. Dia ajak ke gereja beda agama. Merasain kok kena kok. Padahal dia juga. Ya. Lihat flyer gereja. Apa ini hari ini? Memberi. Saya bawa temanku yang pelit deh. Supaya dia dihantam sama firman. Halo? Nyata. Nyata itu ada. Saya mau kasih tahu. Firman itu yang pertama kena adalah diri sendiri. Ya. Karena begini, selama kita pakai firman untuk melihat dosa orang lain, engkau tidak sedang bercermin. Kita sedang bersembunyi. Coba ambil cermin nanti, baru kasih lihat sama temanmu begini. Kok enggak kelihatan kamu di cermin itu, kenapa? Kamu membelakangi cermin. Membelakangi cermin artinya sedang sembunyi. Ingat, cermin itu buat diri sendiri.
Jadi fungsi pertama dari firman Tuhan yang adalah cermin itu, dia telanjangi diri kita sendiri. Makanya kalau datang ke gereja, yang harus dipersiapkan itu hatimu, bukan orang lain. Siapkan hatimu untuk mau ditegur sama firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk mau ditampar sama firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk mau disadarkan oleh firman Tuhan. Halo? Ya. Makanya pertanyaannya bukan, bagian mana nanti ini dia tersinggung? Loh. Jangan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, bagian mana dari hidupku yang sedang Engkau mau bongkar? Itu kalau kita dengarkan firman. Bukan lihat tetanggamu. Atau kobi-kobi begini. Kau itu. Bukan, itu buat diri sendiri. Halo? Ya. Itu cermin. Nah, waktu kita bercermin, cermin kan perlihatkan diri kita. Ketika kita bercermin, kita bisa lihat tuh bagian mana, entah wajah, entah rambut, rambut enggak ini ya, entah mungkin baju ya, sepatu dan lain sebagainya. Makanya cermin di bawah itu saya bikin sampai tinggi besar. Supaya apa? Kalau laki-laki kan jangan sampai tidak di-rating. Ya kan? Makanya supaya apa? Supaya tahu titik salahnya ada di mana. Ya, cermin memperlihatkan itu. Nah, tanpa cermin seseorang bisa merasa dirinya baik-baik saja. Padahal ada bagian yang salah dalam dirinya. Ya, ingat, cermin itu bekerja dengan jujur. Cermin tidak memuji supaya kita merasa aman. Bukan. Cermin juga tidak membenci kita. Cermin memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Sama firman Tuhan juga membuka keadaan kita yang sebenarnya. Makanya 2 Timotius 3:16 berkata apa? Segala tulisan dilemkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua apa? Menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita ditegur sama firman Tuhan, kita dikasih tahu, salahmu itu di sini. Perbaiki. Cermin menunjukkan secara spesifik, rambutku kah, wajahku yang salah. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu dia nolong kita supaya tahu, kamu titik lemahmu ada di sini. Kamu kekuatanmu ada di sini. Kamu kelemahanmu, kamu jatuhmu ada di sini. Itu gunanya firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan bisa memperlihatkan kita di mana kita masih kurang. Contoh, mungkin kita masalah keuangan aman. Kita nggak pernah nyolong duit. Tapi engkau bisa bermasalah. Kau sering nonton film porno. Mungkin ada orang yang loyalitas masalah persepuluhan ngasih terus. Tapi engkau masih pacaran dengan beda keyakinan. Banyak. Haleluya. Ya, ingat ini buat diri sendiri ya. Halo. Ya. Kita bisa juga pelayanan di gereja. Ya, tapi pelit. Biar di gacuan dia beri saja itunya apa? Pangsitnya tidak mau. Bagi 3 kira pangsitnya harga 10.000 bagi 3. Enggak ada uangku. Ya, padahal tinggal kiri saja. Dia tunjukkan kita kelemahannya apa, keunggulannya apa, dia kasih tahu kelemahanmu ada di sini. Tanpa firman sebagai cermin, manusia bisa terlihat baik, tetapi tetap berantakan di hadapan Allah. Ya. Selalu ada titik di mana kita bisa melihat yang salah dari diri kita, dari cermin tersebut, dan itu namanya firman Tuhan. Yang mengerti kata amin. Makanya firman Tuhan yang cermin itu adalah standar kebenaran. Sama-sama katakan standar kebenaran. Jangan ganti cermin dengan cermin yang lain. Firman Tuhan tidak boleh diganti. Bapak Ibu bayangkan kalau yang di bawah itu cermin yang di bawah itu cermin pertama, saya pakai cermin cembung. Saya akan terlihat gemuk. Kalau saya ganti cermin kedua dengan cermin cekung, saya yang cabi ini terlihat kurus. Kalau yang ketiga saya pakaikan filter macam di handphone. Ada rambutnya, ganteng nanti. Halo? Iya. Tapi itu ilusi, itu bohong. Nah, seringkali juga kita menggantikan firman Tuhan tersebut, cermin yang merupakan firman Tuhan itu dengan kebenaran yang lain. Halo? Ya. Ingat Yakobus 1 ayat 23 berkata apa?
Ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya. Cermin harus mengungkapkan kita yang sebenarnya. Dan orang yang tidak menggunakan firman Tuhan sebagai cermin, maka orang tersebut tidak lagi melihat dirinya yang sebenarnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati. Jangan ganti cermin firman Tuhan dengan cermin yang lain. Bisa jadi kita ganti berdasarkan apa yang populer, apa yang menyenangkan perasaan. Iya, kita bisa ganti firman Tuhan dengan yang lain. Bapak Ibu coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini menyenangkan siapa? Sorry ya. Saya belum kasih teman-teman yang di belakang. Bapak Ibu hati-hati. Bapak Ibu dengar baik ya. Kadang-kadang kita suka dengan yang namanya yang sedang populer sekarang seperti apa? Motivasi populer. Kita ganti cermin firman Tuhan dengan ngomong apa? Ikuti kata hatimu. Tetapi firman Tuhan menunjukkan jangan ikuti kata hatimu. Ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti katakan amin. Ya. Motivasi populer, konten dunia. Apalagi kalau kita TikTok. Yang penting kamu bahagia. Yang lainnya gak usah peduli. Salah, firman Tuhan itu berkata apakah hidupmu benar di hadapan Allah. Ini bedanya. Cermin dunia sering memenangkan ego kita. Sering mengangkat ego kita. Sedangkan firman Tuhan dia menyalipkan ego manusia. Yang mengerti katakan amin. Makanya hati-hati. Jangan ganti cermin kita dengan cermin yang lain. Ya, bahaya kalau diganti dengan yang lain. Orang bukan datang lagi kepada firman Tuhan ke gereja untuk dikoreksi. Bukan. Tetapi dia mencari pembenaran. Ya. Orang bukan mau berubah lagi. Tetapi dia tidak mau diyakinkan bahwa dirinya salah. Cermin yang benar adalah firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan ganti. Makanya cermin dunia berkata apakah kamu bahagia. Tetapi firman Tuhan berkata apakah kamu benar di hadapan Allah. Apakah kamu berkenan di hadapan Allah. Apakah kamu menyenangkan hatinya. Bapak Ibu ingat. Cermin hanya menunjukkan. Tidak ada cermin yang kalau kita bercermin di depannya tiba-tiba keluar orang dari dalam. Salah bajumu. Dirapikan. Nggak ada ya. Kalau ada begitu segera lari dari sini ya. Karena sudah dipastikan itu makhluk goib. Nggak ada. Pada saat kita mengaca, kita perlu respon juga untuk memperbaiki apa yang salah. Yang mengerti katakan amin. Dan inilah kita masuk poin yang ketiga. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan adalah sarana transformasi. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 saya akan bacakan. Ya. Yang ayat 22. Ya, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Apa maksudnya menipu diri sendiri? Ayat 23 dikatakan sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi orang yang menipu dirinya, dia di depan cermin, dia tahu ada yang salah dengan dia punya penampakan di sana, lalu kemudian dia pergi tanpa memperbaiki. Bapak Ibu dari pagi itu saya merenungkan apa yang maksud dengan menipu diri sendiri. Ya, kalau kita ditipu orang lain kan artinya kita tidak tahu dia bohong, betul atau tidak? Tapi ini menipu diri sendiri. Ya, coba bayangkan itu seperti apa. Ya. Tapi Yakobus ngomong di sini ya, saya jelaskan sedikit, saya mundur sedikit ke belakang. Yakobus waktu dia ngomong ayat ini, dia tidak menentang orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang dia permasalahkan adalah kalau kita hanya dengar tapi tidak melakukan. Yang Yakobus, yang firman Tuhan melalui surat Yakobus ini sampaikan adalah engkau harus mendengar tetapi juga harus melakukan. Karena ya, mendengar firman Tuhan itu mutlak, perlu. Tetapi mendengar tanpa melakukan itu namanya penipu. Ya, penipuan rohani. Siapa yang tipu? Diri sendiri. Aneh ya. Kok bisa kita menipu diri sendiri? Sampai detik ini menurut saya kata-kata menipu diri sendiri itu masih menjadi misteri besar buat saya. Bagaimana kita bisa menipu diri sendiri? Gitu ya, kan kita tahu. Ya, oh ternyata Yakobus sedang mengatakan jangan hanya jadi pendengar firman. Menipu diri sendiri itu begini. Kita tahu kebenaran ya, tapi hanya sekedar tahu. Kita tahu kebenaran, kita koleksi kebenaran, tapi memperlakukan kebenaran itu seperti kita taat. Halo?
Ya. Saya ulangi lagi, menipu diri sendiri itu bukan berarti tidak tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran tetapi memperlakukan tahu itu seolah-olah sama dengan taat. Saya mau kasih tahu, tahu itu bukan taat. Taat juga bukan tahu. Taat dan tahu itu dua hal yang berbeda. Apalagi tahu sama tempe. Nggak ada hubungannya ya. Halo? Tahu dan taat itu dua hal yang sangat berbeda. Ingat, orang yang tahu firman, dia dengar firman. Dia sedang memakai firman itu sebagai informasi inputan untuk dia rubah mindsetnya. Tetapi orang yang melakukan firman, dia sedang menerima firman sebagai otoritas. Yang mengerti katakan amin. Makanya Yakobus ngomong, jangan sekedar jadi pendengar. Engkau harus jadi pelaku firman. Orang yang sekedar terima firman Tuhan sebagai informasi, dia akan ngomong begini, oh hari ini saya belajar tentang mengampuni. Tapi saya belum mau mengampuni. Itu engkau menipu dirimu sendiri. Hari ini engkau belajar tentang bagaimana menjaga lidah supaya enggak emosi. Tapi di jalan maki-maki orang di jalanan. Menipu diri sendiri. Dia tahu dia harus rendah hati. Tapi emosian. Pokoknya kau yang salah, kau yang salah, kau yang salah. Menipu diri sendiri. Dia tahu dia harus taat. Ingat, taat bukan tahu. Jangan jadi orang Kristen yang koleksi kebenaran. Tapi tidak pernah hidup dalam kebenaran. Saya mau kasih tahu. Saat kita melakukan kebenaran, firman Tuhan yang kita lakukan adalah sarana transformasi. Transformasi tidak akan terjadi kalau kau hanya menjadi pendengar. Tetapi kalau saat kita melakukan firman Tuhan, hidup kita bertransformasi. Ingat, mendengar firman membuat kita sadar. Tetapi melakukan firman membuat kita berubah. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kita akan bertransformasi, berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ketika firman yang kau dengar hari ini masuk ke dalam tindakan yang nyata. Sebab pengetahuan tanpa ketaatan membuat kita merasa rohani. Tetapi ketaatan membuat firman itu bekerja, mentransformasi hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya lakukan itu. Firman Tuhan bukan hanya untuk dikagumi. Firman Tuhan jangan hanya dicatat. Dicatat bagus. Tapi lakukan. Firman Tuhan bukan untuk jadi bahan diskusi. Tapi kalau dijadikan bahan diskusi bagus. Tapi jangan hanya sekedar di situ. Firman Tuhan diberikan supaya kita lakukan dan kita taati. Yang mengerti katakan amin. Dan saat kita melakukan ketaatan itulah Tuhan bentuk kita sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Ya. Makanya nanti kalau di ayat 24 dikatakan engkau harus bertekun di dalamnya. Hiduplah di dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Mendengar firman kadang-kala membuat kita sadar. Tetapi melakukan firman membuat kita berubah. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat GBI Ekumene hari ini sadar. Mengapa kita terus menerus ke gereja tapi gak ada perubahan dalam hidup kita. Siapa tahu kita jadi kolektor kebenaran, kolektor quotes-quotes bagus. Tapi kita gak pernah lakukan. Kita jadi orang yang tidak pernah mengalami transformasi. Karena kita gak pernah hidup dalam kebenaran. Makanya kita mudah kecewa, mudah lupa sama Tuhan. Karena kita gak pernah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saya berdoa hari ini engkau semua yang dengarkan firman Tuhan. Keluar dari tempat ini mau menjadi pelaku-pelaku firman. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang hari ini hidupnya mau ditransformasi oleh Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Yang gak mau lambaikan tangan gak mau berubah seperti Kristus ya. Bagus lambaikan semua ya. Dengar baik. Pemain musisi panggil maju ke depan. Tanpa ketaatan. Firman hanya menjadi pengetahuan rohani. Tetapi dengan ketaatan. Firman menjadi sarana transformasi. Yang mengerti katakan amin. Nah, hiduplah di dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar. Tapi lakukan firman itu. Saya yakin jamin. Hidupmu akan bertransformasi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus membawa kita kepada satu kesimpulan. Sangat jelas, firman Tuhan harus didengar dengan rendah hati. Dilihat sebagai cermin yang jujur dan ditaati dalam kehidupanmu. Ingat, firman Tuhan tidak sekedar buat engkau sadar. Firman Tuhan bukan cuma sekedar sebagai cermin yang membuat kita melihat keadaan kita sebenarnya. Tetapi firman Tuhan saat kita lakukan, dia membuat hidup kita sungguh-sungguh berubah. Makanya hari ini pertanyaannya bukan apakah saya sudah mendengar firman. Pertanyaan yang lebih penting adalah firman apa yang harus saya lakukan hari ini. Saat engkau dengar firman Tuhan ini, jadilah pelaku-pelaku firman yang setuju katakan amin.
Boleh kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mereka hatimu, angkat suaramu, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan, amin, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu proses. Tidak mungkin kau bisa melakukan firman Tuhan tanpa pernah mendengar firman Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan disenangkan saat engkau melakukan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya berdoa kita semua di tempat ini, saya tahu tidak mudah. Tapi saya berdoa kita semua dapat kekuatan dari Roh Kudus. Sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sore hari ini, kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sore hari ini siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Sore hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang Dia lakukan 2000 tahun yang lalu, menebus kita dari perbudakan dosa, akan kita peringati. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari engkau mengaku dosa-dosamu, minta Tuhan melayakkan hidup kita. Minta Tuhan melayakkan, mungkin kita ada kesalahan sama tetangga kita, sama orang tua, sama teman kita, sama anak kita. Minta ampun sama Tuhan. Dan hari ini, saat ini berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, layakkan aku menerima tubuh dan darah Kristus. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari siapkan hatimu. Saya kasih waktu berdoa 1 menit sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Bapa di surgamu, berdoa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami semua yang ada di tempat ini.
Layakkan kami menerima tubuh dan darah Kristus. Biar kami mengingat apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti di tangan kananmu yang sudah dibagikan. Bagi yang belum mendapatkan, boleh minta sama Asar di belakang. Mari siapkan roti. Angkat tinggi lebih dari kepalamu. Tanda engkau hormat akan tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Roti yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur dan cawan. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Percayakah kita anggur yang ada di cawan tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu. Berterima kasih sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu. Terima kasih. Angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu lebih keras lagi. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Kami mengucap syukur sore hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus untuk mengingat bagaimana pengorbananmu dan sampai Engkau datang kembali kedua kalinya. Kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang menegur kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan biar kami hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, kami tahu kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Kami butuh pertolongan Roh Kudus yang memampukan, yang menunjukkan jalan kepada kami. Materaikan firman yang sudah disampaikan ke dalam hati kami. Dan biarlah kami dikuatkan, dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini menerima berkat melalui firman Tuhan, amin. Saya informasikan bagi jemaat Tuhan, untuk persembahan kita, amplop 1 dan amplop 2 ada di depan kursi jemaat Tuhan. Untuk amplop 1 digunakan untuk operasional pastori, amplop 2 digunakan untuk kas gereja. Dan nanti tim ASER akan melayani kita yang mengedarkan kolekte. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita angkat amplop yang ada di tangan kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah menegur setiap pribadi kami Bapa. Biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Dan saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan syukur kami. Biarkan persembahan ini berkenan Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau berkati, terpujilah nama-Mu Bapakku yang baik. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang ingin memberikan persembahan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanku maha Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita tepuk tangan jemaat Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus kita luar biasa. Luar biasa, Amin. perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa
kasih Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, izinkan saya menyampaikan pengumuman tambahan mewakili Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih buat Pastor Isra yang memberkati kita melalui firman Tuhan malam hari ini. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Oikumene di tempat ini. Di sebelah kiri kanan Bapak Ibu saudara-saudara ada teman-teman Asher yang membawa form pokok doa, dan yang baru pertama kali hadir silakan diambil dan diisi, dan ketika keluar dari gereja nanti diserahkan kepada pelayan Asher di lantai dasar. Dan juga Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk didoakan, yang memiliki pergumulan, mari tuliskan doanya dan kita akan dukung dalam doa di Menara Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat di tempat ini jam 3 sore. Dan juga kami menyambut teman-teman Bapak Ibu yang mungkin memiliki kerinduan untuk bersama-sama melayani di tempat ini. Mari kita sama-sama bergabung dalam pelayanan di tempat ini. Dan jika ingin mendaftar pelayanan, silakan scan barcode yang ada di belakang kursi yang kecil. Dan mari kita memberikan kehidupan kita, hati kita untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Biar melalui kehidupan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, dan juga pengumuman terakhir, kami mengundang Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Juli. Silakan Juli. Silakan maju ke depan dan akan didoakan, dan juga akan mendapatkan souvenir dari gereja berupa
Apa ya? Apa? Berupa apa? Berupa ada kayaknya kulkas, apakah? TV, motor. Baik. Yang berulang tahun sepanjang bulan Juli, silakan maju ke depan. Nanti kita akan berikan. Lalu kemudian yang berulang tahun Juni dan Mei, ada fotonya di depan. Nah, silakan nanti mengambil sama Aser souvenir yang sudah disiapkan. Ya, yang belum dapat di bulan Juni dan Mei, boleh ambil nanti sama Aser. Ya, yang berulang tahun sepanjang bulan Juli silakan maju ke depan. Yang namanya Julianto, silakan. Ibu Juli, Juliati, ya silakan maju ke depan. Jangan malu-malu. Ya, ada lagi yang bulan Juli. Ya, kita sudah siapkan. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir juga nggak apa-apa, yang simpatisan, yang bertamu dan lain sebagainya, ayo maju ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir yang sudah disiapkan oleh tim Aser. Ada lagi, mulai agak ke tengah, ada lagi silakan, jangan malu-malu. Yang berulang tahun sepanjang bulan Juli, nggak ada, sudah. Yang betul ini, nggak ada? Oke baiklah kalau nggak ada lagi, kita arahkan tangan kita kepada teman-teman kita yang berulang tahun bulan Juli. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat rekan-rekan kami yang kau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan berkati, rancang masa depannya, berikan masa depan yang terbaik dari Tuhan. Biar Tuhan apapun yang dia kerjakan dengan kedua tangannya, Tuhan buat itu menjadi berhasil. Kemanapun kakinya melangkah, Tuhan sertai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu baik segala aktivitasnya, baik itu sebagai pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Biar di usia yang baru ini, penyertaan Tuhan semakin sempurna. Penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan kita, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama dengan imanmu, sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Bersyukur ya Bapa pada malam hari ini, bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga bisa berkumpul untuk beribadah pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan itu kami bisa menjadi pendengar dan kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dalam
setiap kehidupannya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam keluarganya Bapa. Kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tempat ini, untuk menjadi alat Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan pada sore hari ini. Memberkati mereka dalam kehidupannya Bapa. Kiranya mereka terus diberikan kesetiaan daripada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan Bapa dalam pelayanan, sehingga dalam pelayanan terus mereka terus dipakai oleh Tuhan Bapa, sehingga pelayanan kami tempat ini terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka, apapun yang menjadi kegiatan mereka, apapun menjadi tanggung jawab mereka, kiranya Tuhan yang terus berikan hati yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati dalam setiap langkah kehidupan mereka Bapa. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, yang menjadi pergumulan mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap pergumulan mereka mendapatkan jalan keluar Bapa. Kami berdoa Bapa untuk yang kuliah, Tuhan berkati. Biarlah studi mereka berjalan dengan baik, Tuhan karuniakan hikmat yang lebih kepada mereka Bapa. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang sedang dalam perkuliahan dibuat berhasil, mereka bisa menjalani setiap semuanya Bapa dengan mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online, Tuhan berkati mereka Bapa. Yang beribadah secara online, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Karena Tuhan terus memberkati mereka. Kami berdoa Bapa, apa yang menjadi pergumulan mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka bisa mendapatkan jalan keluar di setiap masalah mereka. Tuhan berkati dalam keluarganya. Kiranya Tuhan terus memakai mereka menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekelilingnya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi wadah, tempat ini menjadi komunitas gereja bagi kami untuk bisa mengenal dan bertumbuh di dalam iman tempat ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pemimpin tempat ini, Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu Gembala yang ada di tempat ini Bapa. Dalam masa Tuhannya diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan kepadanya Bapa untuk menjalani kehidupannya. Setiap penyakit Tuhan yang mengangkat semuanya itu Bapa. Berdoa untuk Kaisra sekeluarga, Tuhan berkati Bapa. Tempat ini menjadi pemimpin tempat ini, Tuhan berkati mereka dalam pelayanannya Bapa, dalam keluarganya. Kiranya damai sejahtera Tuhan hadir dalam keluarganya Bapa, sehingga melalui hamba-Mu dalam keluarganya kami bisa diberkati tempat ini. Kami juga berdoa untuk Pastor Peter sekeluarga juga, Tuhan berkati Bapa. Tuhan berkati istrinya, mungkin saat ini masih dalam pemulihan Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah bisa disembuhkan. Tuhan yang hadir sebagai dokter yang tidak terlihat baginya Bapa, sehingga bisa hadir juga tempat ini di kemudian hari untuk kami bisa bersekutu bersama-sama tempat ini Bapa. Kami berdoa Bapa untuk gereja yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati mereka Bapa. Kiranya mereka dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan, orang-orang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agung yang daripada-Mu Bapa, sehingga melalui gereja-gereja yang ada di sekitar kami juga banyak jiwa yang diselamatkan, banyak orang yang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Bapa, pemimpin, pemerintah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati kepada mereka yang takut akan Tuhan, dan biarlah bangsa kami ini Bapa ada damai sejahtera yang daripada Tuhan yang terjadi dalam bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami bersyukur Bapa pada malam ini. Kami bersyukur untuk ibadah kami yang sudah kami laksanakan pada malam ini Bapa. Kiranya kami terus menjadi orang-orang mengenal Tuhan dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada malam ini yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaan dan rumah tanggamu. Oleh karena itu, sore hari ini pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu doa sejenak.